Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fatia Aulia Wardani, NIM 19 20 21 0089, kelas HES 3C, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyetorkan video guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perikatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perikatan dan perjanjian terlebih dahulu. Perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berhak memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang menuntut dinamakan kreditur, dan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti si berpiutang atau kreditur dijamin oleh hukum atau undang-undang. Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas. Perikatan yang terdapat dalam bidang-bidang hukum dapat dikemukakan contoh sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang hukum kekayaan, misalnya seperti perikatan jual beli, sewa menyewa, pembayaran tanpa utang, dan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Yang kedua yaitu dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, lahirnya anak, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu dalam hukum waris, misalnya perikatan untuk mewarisi karena kematian, membayar hutang piutang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu dalam bidang hukum pribadi, misalnya seperti perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurus dan lain sebagainya. Unsur-unsur perikatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekat hak pada satu pihak dan melekatkan pada kewajiban pihak yang lain. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan hukum tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Kalau debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka kreditur dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Contohnya yaitu dalam jual beli, di mana satu pihak terdapat kewajiban hukum untuk memberikan pembayaran dan pihak yang lain berkewajiban untuk menyerahkan benda yang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak memberikan hak yang telah dijanjikan, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan hukum kepada institusi pengadilan agar ada paksaan kepada pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Tidak semua hubungan hukum dapat disebut perikatan. Suatu janji untuk bersama-sama pergi piknik tidak melahirkan perjanjian, sebab janji tidak mempunyai arti hukum. Janji demikian termasuk dalam lapangan hukum moral. Unsur yang kedua yaitu kekayaan. Kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan tersebut dapat disebut perikatan. Dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai dalam perikatan kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang atau tidak. Kriteria itu semakin lama semakin sukar untuk dipertahankan, karena dalam masyarakat terdapat pula hubungan hukum yang tidak dimulai dengan uang, namun terhadapnya tidak diberikan akibat hukum. Rasa keadilan tidak akan dipenuhi. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Oleh karena itu, sekarang kriteria di atas atau kriteria yang semua itu dilihat dari uang tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria,
maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melakukan akibat tersebut pada hubungan hukum tadi sebagai suatu perikatan. Unsur yang ketiga yaitu adanya pihak-pihak. Apabila hubungan hukum dijajaki lebih jauh, maka hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur, dan pihak yang wajib memenuhi prestasi atau pihak yang pasif yaitu debitur. Seorang debitur harus selamanya diketahui karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seseorang yang tidak kenal. Lain halnya dengan kreditur, boleh seseorang yang tidak diketahui. Dalam perikatan, pihak-pihak dan debitur dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui dan disetujui oleh kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Oleh karena itu, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Di samping debitur juga mempunyai kewajiban yang lain, yaitu haftung, atau yaitu debitur berkewajiban memberikan harta kekayaan untuk diambil kreditur sebagai utang debitur guna pelunasan hutang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutang tersebut. Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu, debitur mempunyai hak untuk menagih piutang tersebut. Dalam hukum perdata, di samping hak untuk menagih apabila debitur tidak membayar kewajiban hutangnya, kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebesar piutangnya pada debitur. Unsur yang keempat yaitu prestasi atau objek hukum. Objek hukum adalah hal yang ingin dicapai oleh kedua pihak dalam perjanjian itu. Menurut undang-undang, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Terdapat pada pasal 1234 KUH Perdata. Dikatakan bahwa dalam perikatan ada kreditur yang mempunyai tagihan dan ada debitur yang mempunyai hutang. Kemudian tagihan dan hutang tersebut tertuju kepada suatu prestasi tertentu. Dengan demikian, tagihan kreditur adalah tagihan prestasi, dan kewajiban atau hutang debitur adalah prestasi tertentu. Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, objek harus tertentu. Diatur dalam pasal 1320/3 BW menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu objek tertentu, tapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditemukakan atau ditentukan. Yang kedua, objek harus diperbolehkan menurut pasal 1335 BW dan 1337 BW. Persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan, atau jika dilanggar oleh undang-undang. Pasal 23 AB menentukan bahwa semua perbuatan dan persetujuan adalah batal jika bertentangan dengan undang-undang yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Syarat yang ketiga yaitu objeknya dapat dinilai dengan uang. Di sini dimaksudkan berdasarkan definisi yang telah dijabarkan di atas, yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan dan objek perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berdasarkan definisi tersebut telah dijabarkan, yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan. Yang selanjutnya yaitu objeknya harus memungkinkan. Perbedaan antara ketidakmungkinan objek dengan ketidakmungkinan subjektif yaitu terletak pada pemikiran bahwa dalam ketidakmungkinan pada contoh pertama, setiap orang mengetahui bahwa prestasi tidak mungkin dilaksanakan karena kreditur tidak dapat mengharapkan pemenuhan prestasi tersebut.
Sedangkan dalam contoh kedua, ketidakmungkinan itu hanya diketahui oleh debitur yang bersangkutan saja. Dalam perkembangan selanjutnya, baik Pitlow maupun Asher berpendapat bahwa adalah tidak relevan untuk mempersoalkan ketidakmungkinan subjektif dan objektif. Ketidakmungkinan untuk melakukan prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut kreditur, yaitu apakah kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kemungkinan tersebut. Jika kreditur mengetahui, maka perikatan menjadi batal dan sebaliknya. Jika kreditur tidak mengetahui, debitur tetap berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. Baik, yang selanjutnya yaitu definisi dari perjanjian. Perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perjanjian, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hukum perjanjian mengatur asas berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausal-klausal dari perjanjian tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ada pula yang mendasarkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan untuk syarat sahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dari perikatan. Unsur-unsur perikatan yang pertama yaitu unsur esensialia. Unsur esensialia adalah sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lain. Unsur esensial sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi esensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakikat perjanjian tersebut. Misalnya, esensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar-menukar. Unsur yang kedua yaitu unsur naturalia. Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian tertentu. Dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui untuk esensialnya. Misalnya, jual beli, unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan barang yang dijualnya. Misalnya, membeli sebuah TV baru. Jadi unsur esensialia adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah. Unsur yang ketiga yaitu unsur accidental, yaitu sebagai hal khusus atau partikular yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Accidentalia artinya bisa atau ada atau diatur. Bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak merasa perlu atau untuk membuat ataukah tidak. Selain itu, accidentia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak.
Jadi unsur aksidentalia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur esensialia dan unsur naturalia. Misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat di mana presensi tersebut akan dilakukan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberi pengertian bagaimana persamaan antara perikatan dengan perjanjian. Perikatan sama halnya dengan perjanjian. Baik perikatan maupun perjanjian melibatkan setidaknya dua belah pihak atau lebih. Dasar hukum perikatan dengan perjanjian mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan antara perikatan dengan perjanjian. Yang pertama, berdasarkan pengertian. Perikatan berdasarkan pengertian secara pengertian lebih luas dibandingkan perjanjian secara pengertian lebih sempit. Yang kedua, berdasarkan sumber hukumnya. Perikatan timbul karena perjanjian dan perjanjian perundang-undangan. Sedangkan perjanjian hanya kesepakatan dari pihak yang terikat. Berdasarkan konsekuensi hukumnya. Perikatan, masing-masing pihak memiliki hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang terikat. Sedangkan dalam perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan masyarakat. Contoh untuk perikatan, yaitu hubungan kerja antara perusahaan A dengan perusahaan B. Sebelum mereka melakukan berkontrak, perusahaan A dengan perusahaan B pasti mengadakan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu. Nah, di dalam perjanjian dan kesepakatan tersebut pasti terdapat sanksi atau hukuman yang harus ditanggungjawabkan apabila salah satu pihak antara perusahaan A maupun perusahaan B melakukan pelanggaran dalam kontrak tersebut atau yang sudah diatur dalam perjanjian sebelumnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan masyarakat dari perjanjian. Misalkan tawar-menawar. Misalkan pembeli mengajukan penawaran. Apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, maka si penjual harus bersedia mengembalikan uang si pembeli atau mengganti dengan barang yang lain. Nah, si penjual juga harus menyepakati dari penawaran si pembeli tersebut. Nah, dari situ terdapat perjanjian antara si penjual dengan si pembeli, tetapi tidak ditegaskan dalam hukum atau pihak yang berjanji. Demikian penjelasan dari saya guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Apabila ada kekurangan, mohon diberi kritik dan saran yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.